Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidin amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia dan rahmah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi, belajar dan mendirikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. InsyaAllah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita di waktu dan kesempatan ini dengan channel kita YouTube Buya Pasaman Timur, InsyaAllah akan selalu berbagi wawasan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan bagaimana caranya kita bisa lebih menyatu dengan Allah. Artinya apa? Lebih bermuqarabin, lebih mendekatkan, lebih dekat, bahkan sampai menjadi wujud yang satu. Wujud, ya ingat, sebuah kodrat yang kembali kepadanya adalah kodratnya sendiri. Alif kembali kepada alif dalam masa inna lillahi. Apapun bentuk amalannya, apapun bentuk amaliyahnya, apapun bentuk ibadahnya, jangan sekali-kali menghadirkan kodrat yang membuat persekutuan dengan Allah. Jangankan kodrat, merasa memiliki saja dari sifat-sifatnya, artinya sudah ada sebesar biji zarah niat kemanusiaan, sifat kemanusiaanmu, maka Allah tidak akan pernah mengijabah apapun yang kita inginkan. Untuk itu kita akan mencoba berbagi wawasan. Kenapa ibarat telunjuk kembali kepada telunjuk, namanya tetap satu, yaitu telunjuk.
Cuma dalam kesadaran yang tinggi ada telunjuk dari kanan, ada telunjuk dari kiri. Inilah perbedaan antara wujud dan maujud tadi yang membuat terjadinya satu dari satu adalah bersifat keumatan. Disinilah kita perlu bagaimana cara kita menghadirkan dan mengembalikan dengan ikhlas, dengan hayatnya, dengan kodrat-kodratnya kembali kepada Dia semua. Kita ingat maknawiyah yang pernah kita kaji para jemaah hadirin dan semuanya. Semua umat Islam itu ilmunya tauhid, tidak ada aliran dalam tauhid. Ya, selagi tauhid itu adalah rukun pertama dalam Islam, maka semuanya kembali kepada tauhid. Apa tauhid? Sahadah ahadah, menyatu kembali langsung menjadi satu. Inilah luput diri dalam diri, berdiri bukanlah sebuah diri, tetapi kodrat yang berdiri. Inilah yang dikatakan ahadah al-sahadah menjadi ahad. Artinya apa? Tauhid ini akan kembali kepada tauhudun, artinya kembali mengkerucut menjadi satu. Jangan kita membahas kajian makin hari semakin banyak. Tidak, metode boleh banyak, tapi wujud tetap satu. Wujud tetap satu. Jadi bagaimana cara kita menyerahkan maknawiyahnya? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu semua milik Allah, Tuhan, Ilah, Wahid, Tunggal, Ba'dal. Miliknya yang diesakan kembali kepada diri yang dijadikan umat, maka bersifat Allah pada diri itu sendiri. Nah, bersifatnya Allah, maka disinilah tersambungnya kodrat aftar dengan kodrat ba'dal. Kodrat sifat ketuhanan yang nyata, asma, dan kodrat ketuhanan pada dirinya husna. Inilah makanya terjadi ma'nawiyah, yaitu sifat ma'ani. Ma'ani itu adalah sifat keumatan, bersifat Allah pada sifatnya, bersifat Allah pada zatnya. Ini yang dikatakan diri yang sifat. Jadi kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu benar-benar diserahkan dengan hati nurani dan seikhlas-ikhlasnya. Dan ini kita lakukan terus menerus sampai wajibul wujud, sampai merasakan adanya wujud yang pasti itu, sampai tidak ada lagi keraguan kepada wujudnya Allah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan itu, laksanakan dengan ikhlas. La maujudun illallah. Nah, kita ingat diri al-haqullah tadi. Diri al-haqullah ini adalah diri yang halus. Ya. Nah, diri yang halus inilah yang dikatakan ayan sabitah, yang akan masuk ke makom diri rohani, rabbani, dan nurani. Ini yang menjadi rabbani tadi. Inilah yang menjadi diri batin. Maka dikatakan si wujudan itu berasal dari al-haqullah. Al-haqullah. La mawjudun illallah. Nah, la sami'un illallah. Laksana kita melihat nur sama,
lenyap ke dalam batin sami'un. Ibarat kita membawa sebuah cahaya ke tempat yang gelap. Di tempat yang gelap dia sirna menjadi kekuatan, yaitu kekuatan sami'un. Itu kodratnya batin. Jadi dia kembali menjadi kodrat batinnya Allah. La basirun illallah. Arahkan ke markubah semua. Jadi lenyapnya di alam batin, di arasnya Allah, yaitu di jantung markubah tadi. Batin markubah, batin hamdu. Inilah yang ada di dalam jantung yang bergerak. Yang menggerakkan jantung adalah batinnya hamdu Allah. La mutakhalimun illallah. La hayyun illallah. Akhirnya ketujuh kodrat itu telah dipindahkan ke dalam makom batin. Diri al-haqullah akan menjadi sebuah kodrat besar, akan menjadi diri kodrat besar. Nah, setelah itu kita serahkan semuanya, barulah kita berpikir dan bermunajat. Ya Allah, aku ikhlas semuanya menjadi kembali kepadamu ya Allah. Segala sifat-sifatmu ya Allah. Dan jadikanlah aku sedikit insanmu ya Allah, untuk bisa menjadi umatmu ya Allah. Dan setelah kuserahkan semuanya, la maujudun illallah, maka apa yang kujalankan dan apa yang kudigerakkan, apa yang kugerakkan, semuanya kembali semata-mata adalah kodratmu sendiri ya Allah. Kalau besok ada yang memanggil aku dengan namaku ya Allah, ampunilah, karena mereka tidak tahu semuanya adalah maujudmu ya Allah. Kalau ada keluargaku memanggil diriku dengan sebutan Bapa, ampunilah mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka itu sangat mencintaimu. Dan jadikanlah aku persembunyianmu ya Allah, yang mana sifat mu'admu meliputi segala sifatku ya Allah. Dan apabila mereka ingkar kepadamu ya Allah melalui diriku, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang beramal dan beribadah kepadamu, karena mereka tidak tahu bagaimana kemustahilanmu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan apabila engkau melihat keturunanku ya Allah, anakku, istriku, orang tuaku, dan itulah adanya, sesungguhnya engkaulah yang melihat ya Allah. Dan sangat aku bahagia karena engkau telah menatap kehidupanku ya Allah. Nah, inilah hati yang ikhlas. Kalau masih ada keraguan sifat diri kita, maka teruskan melakukan mujahadah itu. Teruskan melakukan perjuangan-perjuangan. Bagaimana semua kembali menjadi diri yang hak. Al-Haqullah. Kembalikan menjadi diri yang hak oleh Allah. Dan merasalah kamu af'al adalah gerak zahir diri al-haq, fi'il gerak batin diri al-haq. Dan jangan lagi kita menyamakan rukun dengan rakaat. Tetapi rakaat itu bergerak karena ada rukun yang menggerakkan. Begitu juga kita, kemanapun kita pergi, kita dalam alam kesadaran bahwasan kita
menjalankan kesifat mu'ad kemanusiaan Allah, bersifat manusianya kita oleh Allah, agar kita bisa menyembunyikan derajat dan martabat Allah dari kejahatan akal dan nafsu manusia. Insya Allah jemaah, dengan adanya ketulusan kita, kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Nah, sampai ke tingkat sama 7 kodrat, baru kita kembalikan dengan la maujudun la sami'un, pakai semuanya. Kalau dia sudah pakai berarti lenyap dan silna dalam kebatinan, silna dalam batinnya Allah, maka dia akan menjadi kodrat. Dia akan menjadi kodrat di dalam menjalankan masa insannya di dunia ini. Maka insya Allah jiwa ragamu sudah dihadiri oleh Allah dengan sifat-sifatnya sendiri. Makanya dibilang aku bersifat pada zatku sendiri. Nah, seperti juga kita melihat cabai. Cabai itu ibaratnya adalah zatnya Allah yang nyata dan terlihat. Tapi yang pedas dari cabai itu adalah sifatnya Allah. Jadi kalau kita merasakan tidak mungkin cabai dipisahkan dari pedasnya, tidak juga mungkin kodrat ini dipisahkan dari wujudnya sendiri. Inilah hakikat diri. Karena yang berafal, yang berfiil adalah dirinya sendiri. Disinilah kita menikmati rasa bertuhan kepada Allah 24 jam. Disinilah ketakwaan itu semakin tinggi derajatnya. Marwah derajat rohani kita semakin naik, karena kita meningkatkan marwah daripada ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita selalu meningkatkan pemahaman ilmu tauhid kita kepada Allah. Mudah-mudahan rohani kita semakin berderajat, maka Allah akan mempercayai kita dengan 5 kodrat: wahyu, ilham, laduni, irhas, dan khadam. Kalau yang 5 ini sudah Allah percayakan kepada kita, maka kita tinggal menjaga keumatan di mata Allah dan menjaga ketuhanan di mata kita umatnya. Sadarlah, kamu dizahirkan untuk menyembah, meskipun pada dasarnya manusia berawal dari alam hakikat. Insya Allah para jemaah sekalian, mari selalu kita tingkatkan, mari kita selalu berbagi. Doamu menentukan dirimu. Jadi jangan kita menjadi diri orang lain, mengikuti paham-paham yang mana tidak ada kodrat dirimu di situ, mengikuti alur cerita yang mana kamu tidak ada dalam cerita itu. Inilah yang kita khawatirkan. Meniru bukan pekerjaan umat Muhammad, bukan pekerjaan hamba Allah, tapi umat Muhammad hambanya Allah mendirikan kenyataan Al-Malikul Hakul Mubin. Dia mendirikan kenyataan dirinya di mata Allah. Insya Allah para jemaah, selalu dan selalulah kita berbagi, selalulah kita menghimbau kepada semua umat agar mereka paham sesungguhnya nilai dan martabat Allah itu ada di dalam diri kita sendiri.
Jangan hinakan, karena apabila engkau berbuat sesuatu yang hina, apabila engkau dihina, maka sesungguhnya bukan engkau yang terhina, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kau adalah umat yang dirahasiakan dan rahasia di dalam rahasia. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan mari kita selalu meningkatkan penyerahan diri kita kepada Allah, tentu dengan jalannya, bukan dengan kepasrahan. Tidak ada kepasrahan di dalam Islam, tetapi yang ada adalah kekuatan. Kita berasal dari kekuatan Allah, maka kita harus berhubungan dengan kekuatan kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan dalam rangka melatih diri dalam penyerahan sifat-sifat Allah yang selama ini kita akui kita yang punya, selama ini kita akui kita yang memiliki kodrat itu, tapi sekarang kita sudah tahu bahwasanya kita hanya menerima amanah. Wahai orang-orang yang menerima amanah, ya ayyuhallazina amanu, insyaallah mudah-mudahan jadilah engkau yang aman setelah amanah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Insyaallah bagi para saudaraku yang satu iman, para ulama, para ustaz dan para kaum muslimin muslimat yang ingin memperdalam pemahaman kajian tauhid diri ini, silakan menghubungi nomor deskripsi di YouTube Buya Pasaman Timur, karena ada tuntunan belajar seminggu sekali dalam grup-grup belajar, karena baik dalam negeri maupun dari mancanegara luar negeri. InsyaAllah mudah-mudahan bersatu kita, InsyaAllah menjadikan kesatuan wujud Allah dalam bertuhan kepada Allah. InsyaAllah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.